Di sebuah kota metropolitan yang sibuk, hiduplah seorang pria bernama Adrian Santoso. Ia adalah seorang pekerja kantoran biasa yang setiap hari bergelut dengan rutinitas monoton. Bangun pagi, menghadapi kemacetan, bekerja hingga larut malam, lalu pulang dalam keadaan lelah. Impiannya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik terasa semakin jauh karena tuntutan pekerjaan dan kondisi finansial yang stagnan. Adrian bukan orang yang malas. Ia selalu berusaha bekerja keras, tetapi tetap saja kenaikan jabatan tak kunjung datang. Gajinya pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu teman-temannya yang dulu biasa saja kini mulai mencapai kesuksesan. Beberapa menjadi pengusaha sukses, ada yang berkarir di luar negeri, sementara Adrian masih terjebak di tempat yang sama. Suatu hari dalam sebuah acara reuni kampus, Adrian bertemu dengan seorang temannya, yaitu Raka Wijaya. Raka adalah salah satu orang yang dulu sama-sama berjuang keras. Namun, kini ia telah menjadi pengusaha sukses dengan bisnis yang berkembang pesat. Adrian yang penasaran bertanya, "Apa rahasia kesuksesanmu? Apa yang kamu lakukan sehingga bisa mencapai semua ini?" Raka hanya tersenyum dan berkata, "Aku memanfaatkan satu rahasia kecil yang kebanyakan orang abaikan, termasuk kamu. Rahasia ini yang mengubah hidupku sepenuhnya." Adrian terdiam, hatinya bergejolak. Ia tahu inilah saatnya mencari tahu sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Setelah percakapan singkat itu, Adrian merasa semakin penasaran. Apa sebenarnya rahasia yang digunakan Raka? Apakah itu sesuatu yang bisa ia terapkan dalam hidupnya? Malam itu ia hampir tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh kata-kata Raka. Keesokan harinya Adrian menghubungi Raka dan meminta untuk bertemu kembali. Mereka pun janjian di sebuah kafe di pusat kota. Saat bertemu, Adrian langsung bertanya dengan penuh antusiasme, "Raka, tolong beritahu aku, apa rahasia kecil yang kamu maksud kemarin? Aku benar-benar ingin tahu." Raka menatap sebentar sebelum menjawab, "Adrian, sebelum aku memberitahumu, aku ingin tahu satu hal. Seberapa besar keinginanmu untuk mengubah hidupmu? Kebanyakan orang hanya ingin sukses tapi tidak benar-benar mau melakukan perubahan. Apakah kamu siap untuk mengorbankan kenyamananmu saat ini demi sesuatu yang lebih besar?" Adrian terdiam. Pertanyaan itu begitu menusuk. Selama ini, ia mengeluh tentang hidupnya yang stagnan. Tetapi, apakah ia benar-benar siap untuk keluar dari zona nyaman? Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk dengan mantap. "Aku siap, Raka. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan." Raka tersenyum puas. "Baiklah, kalau begitu aku akan membagikan rahasia kecil ini kepadamu. Tapi ingat, ini bukan sesuatu yang instan. Butuh waktu dan disiplin untuk melihat hasilnya." Adrian semakin tidak sabar. Namun, sebelum Raka sempat menjelaskan lebih lanjut, seseorang rekan bisnisnya menelepon dan memaksanya untuk pergi lebih awal. Raka meninggalkan Adrian dengan satu petunjuk singkat. Cari tahu tentang kebiasaan mikro. Itu adalah awal dari segalanya. Adrian tercengang. Apa itu kebiasaan mikro? Dan bagaimana sesuatu yang terdengar sederhana bisa menjadi kunci sukses yang mengubah hidup Raka? Malam itu Adrian tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia segera mencari informasi tentang kebiasaan mikro di internet.
Dari hasil pencariannya, ia menemukan bahwa konsep ini adalah tentang melakukan perubahan kecil secara konsisten hingga membentuk kebiasaan besar yang membawa dampak luar biasa. Sebagai contoh, membaca satu halaman buku setiap hari bisa berkembang menjadi kebiasaan membaca yang kuat. Atau bangun lebih pagi 5 menit lebih awal dari biasanya untuk meningkatkan produktivitas. Namun, membaca teori saja tidak cukup. Adrian memutuskan untuk mencobanya sendiri. Ia menetapkan satu kebiasaan mikro pertama. Bangun 15 menit lebih awal setiap hari untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum bekerja. Awalnya ini terasa sulit. Alarm berbunyi, tetapi rasa kantuk selalu menggoda untuk menekan tombol alarm. Beberapa kali ia gagal, tetapi ia tetap mencoba lagi keesokan harinya. Tak lama setelah itu, Adrian menambahkan kebiasaan lainnya. Mencatat tujuan harian sebelum berangkat kerja. Adrian mulai menulis hal-hal kecil yang ingin ia capai dalam sehari, seperti menyelesaikan tugas lebih cepat atau berbicara dengan atasan tentang peluang karir. Setelah 1 bulan menjalankan kebiasaan-kebiasaan mikro ini, Adrian mulai merasakan perubahan. Ia lebih terorganisir, lebih produktif, dan lebih percaya diri. Atasannya bahkan mulai memperhatikan peningkatan performanya di kantor. Namun, di saat yang sama, tantangan baru muncul. Rekan-rekan kerjanya mulai mempertanyakan perubahan sikapnya. Beberapa bahkan mencemooh. "Kamu kenapa tiba-tiba rajin banget? Ada apa?" Adrian mulai merasakan tekanan sosial. Ia menghadapi dilema tetapi tetap bertahan pada kebiasaan barunya atau kembali ke kenyamanan lamanya. Dalam momen ini, ia teringat kata-kata Raka. Kebanyakan orang menyerah sebelum melihat hasilnya. Ini bukan hanya tentang kebiasaan kecil lagi. Ini adalah ujian sejati untuk melihat apakah Adrian benar-benar siap mengubah hidupnya. Adrian terus menjalankan kebiasaan-kebiasaan kecilnya, meskipun menghadapi cemoohan dan keraguan dari sekelilingnya. Namun, ujian sesungguhnya datang ketika bosnya tiba-tiba memanggilnya ke ruang rapat untuk evaluasi kerja. Ia khawatir apakah semua usahanya akan dihargai atau justru sebaliknya. Di dalam ruangan, atasannya menatapnya dengan serius. "Adrian, aku memperhatikan bahwa akhir-akhir ini kamu lebih fokus, lebih produktif, dan lebih disiplin dibanding sebelumnya. Apa yang berubah?" Dengan sedikit gugup, Adrian menjelaskan tentang kebiasaan mikro yang telah ia terapkan dan bagaimana hal itu bisa membantu meningkatkan kinerjanya. Setelah mendengarkan, sang atasan tersenyum dan berkata, "Aku suka perubahan ini. Kami sedang mencari seseorang untuk dipromosikan sebagai supervisor. Aku ingin mempertimbangkanmu untuk posisi itu." Adrian nyaris tidak percaya. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia impikan. Tetapi ada satu tantangan terakhir. Untuk mendapatkan promosi ini, ia harus memimpin proyek besar dalam waktu yang sangat singkat. Semua mata tertuju padanya, dan inilah momen untuk menentukan apakah kebiasaan mikro yang ia bangun benar-benar bisa membawanya menuju kesuksesan. Dengan keyakinan penuh, Adrian menerima tantangan itu. Ia tahu ini bukan hanya tentang pekerjaan, ini adalah pembuktian bahwa satu keputusan kecil bisa benar-benar mengubah hidupnya selamanya. Beberapa bulan setelah promosi itu, Adrian semakin berkembang. Ia tidak hanya berhasil di pekerjaannya, tetapi juga mulai menginspirasi rekan-rekannya untuk menerapkan kebiasaan mikro dalam kehidupan mereka. Kini ia tahu bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari perubahan besar yang instan, melainkan dari akumulasi perubahan kecil
yang dilakukan secara konsisten. Dan semua itu bermula dari satu keputusan kecil yang ia buat untuk mengubah hidupnya.